It is a special night. Special night. Special night to stuff your fat face. What the fuck did you just say? Seorang pria tengah berkonsultasi dengan psikolog tentang kesulitannya mengendalikan emosi. Sang psikolog menyarankan agar ia menyalurkan amarahnya dengan cara yang positif, seperti memukul samsak tinju untuk melepaskan stres. Setelah melakukannya beberapa kali, pria itu merasa lebih tenang. Gotta take that thing home. Keesokan harinya, pria bernama Nick itu mengambil beberapa shift tambahan di tempat kerja demi mengumpulkan uang untuk menikahi kekasihnya. Ia bahkan menunjukkan cincin yang telah dibelinya kepada manajernya, yang kemudian memberi dukungan penuh atas niat baiknya. Sepulang kerja, Nick menemui ayahnya dan menceritakan rencana lamarannya. Namun sang ayah tampak acuh, membuat Nick kecewa dan memilih pergi. Saat tiba di apartemen, ia menemukan catatan di pintu kulkas dari kekasihnya yang menulis bahwa ia akan pulang sedikit terlambat malam itu. Esok malamnya, Nick dan kekasihnya menikmati makan malam di sebuah restoran di kota itu. Suasana terasa hangat dan penuh canda tawa. Saat hendak mengambil cincin untuk melamar, rencananya sempat tertunda karena seorang pelayan datang ke meja mereka. Nick kemudian izin untuk sebentar ke kamar mandi. Di sana, ia berlatih cara terbaik untuk menyampaikan lamarannya agar terasa romantis. Namun tanpa sengaja, ia mendengar beberapa pelayan berbicara dengan nada kurang sopan tentang kekasihnya. Tanpa menyadari bahwa Nick ada di kamar mandi itu, merasa tersinggung dengan ucapan mereka, Nick keluar dan mendatangi para pelayan itu. Salah satu dari mereka mencoba mengelak dan mengatakan bahwa itu hanya candaan. Tapi emosi Nick sudah terlanjur memuncak, hingga terjadi keributan kecil di tempat itu. Nick memberi salam olahraga pada salah satu pelayan, yang membuatnya tak sadarkan diri. Special night. Special night to stuff your fat face. I was just joking. No. Say it again. Akibat insiden itu, Nick harus berurusan dengan pihak berwenang dan akhirnya mendekam di penjara untuk sementara waktu. Di sana, ia sekamar dengan seorang tahanan bernama John dan menanyakan alasan Nick bisa berada di sana. Setelah mendengar ceritanya, John memberi nasihat agar Nick belajar mengendalikan emosinya. Karena amarah hanya akan membawa kerugian, Nick hanya bisa mendengarkan. Beberapa waktu kemudian, Nick dibebaskan dengan status masa percobaan. Ia kembali ke rumah ayahnya, namun menemukan tempat itu berantakan dan tidak terurus. Setelah memastikan keadaan ayahnya baik-baik saja, Nick segera pergi untuk mencari pacarnya. Saat bertemu, pacarnya tampak kecewa dan enggan berbicara dengannya. Dengan sedikit memohon, pacarnya yang bernama Mel akhirnya luluh dan mengizinkan Nick masuk. Di tengah obrolan mereka, datang seorang pria bernama Chris, pemilik apartemen tempat kekasih Nick tinggal. Ia datang untuk memperbaiki kulkas yang rusak. Melihat keakraban keduanya, Nick mulai merasa tidak nyaman. Tak lama, Chris pun pergi meninggalkan mereka. Nick mulai menanyakan banyak hal pada kekasihnya. Nada bicaranya meninggi karena emosi. Mel mengingatkan Nick agar mengendalikan amarahnya. Mendengar itu, Nick mencoba tenang dan meminta maaf. Ia mengajak Mel untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, pacarnya menolak karena merasa Nick terlalu arogan. Turned. Why the fuck does this guy know so much about you? I think we need to fix things. I'm not able to do that. Nick kemudian mendatangi tempat ia dulu bekerja, berharap bisa diterima kembali. Tapi manajernya menolak karena aturan perusahaan tidak mengizinkan mantan napi untuk bekerja di tempat itu. Dengan rasa kecewa, Nick pergi dari sana. Sebagai bagian dari bebas bersyarat, Nick diwajibkan melapor secara rutin. Saat tiba, ia terkejut mengetahui bahwa pengawasnya adalah Chris, orang yang membuatnya tidak nyaman sebelumnya. Chris mengingatkan bahwa Nick harus mendapatkan pekerjaan dalam waktu 3 minggu agar pembebasan bersyaratnya tetap berlaku. Nick menjelaskan bahwa ia sudah berusaha, namun belum mendapat hasil. Melihat hal itu, Chris mencoba membantu dengan memberi alamat kenalannya yang mungkin bisa menawarkan pekerjaan untuk Nick. Job in 3 weeks. Those are the rules of your parole. I might be able to set you up with some work. Go here. Tanpa pikir panjang, Nick segera pergi ke alamat yang diberikan dan merasa senang karena akhirnya mendapat pekerjaan baru. Ia langsung menghubungi pacarnya untuk bertemu. Pertemuan itu berjalan hangat, keduanya mulai kembali akrab. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, Chris memperhatikan mereka dengan tatapan yang mencurigakan. Keesokan paginya, Chris datang ke apartemen Mel dan mengundangnya untuk merayakan ulang tahun putrinya. Tapi Mel menolak dengan sopan karena sudah berjanji untuk menghabiskan waktu bersama Nick. Ia pun berpamitan untuk berangkat kerja. Tak lama, Chris menghubungi kenalannya, orang yang telah mempekerjakan Nick, dan dengan sengaja memintanya agar memberikan tugas tambahan pada Nick. Manajernya yang tampak kesal hanya bisa menuruti.
Saat mendapat panggilan, Nick merasa dipermainkan dan ia menjadi marah. Tapi ayahnya menasihati agar ia menahan diri dan tidak melakukan hal yang bisa membatalkan masa bebas bersyaratnya. Nick segera menghubungi pacarnya dan mengatakan kalau mereka harus menunda janji bertemu. Mel memahami hal itu dan berkata kalau ia akan pergi ke pesta ulang tahun anak dari Chris sebagai ganti kegiatan mereka hari itu. Karena kesal, Nick mencari alasan untuk segera menutup telepon. Ia berjalan keluar rumah dengan perasaan marah, kemudian mengambil sebuah tongkat dan memukul tong sampah di dekatnya untuk melampiaskan emosi itu. Go to Chester's party. Party. Get another call, right? Melihat manajernya ada di sana, Nick menghampiri dan bertanya alasan ia harus masuk kerja di hari itu, sementara rekannya juga berada di sana. Namun manajernya pergi tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Merasa ada yang janggal, Nick melacak keberadaan pacarnya. Saat tiba di lokasi, ia melihat Mel dan Chris sedang berbicara. Dengan kesal, Nick menghampiri mereka dan menuduh Chris sengaja menjebaknya. Kekasihnya yang merasa malu akhirnya memutuskan hubungan mereka, berkata bahwa Nick masih belum bisa mengendalikan emosinya. Chris mencoba menenangkan Nick dan menyarankannya untuk tidak menimbulkan masalah baru. Malam harinya, Chris mengantar anak kecil itu kembali ke rumah ibunya. Rupanya ia memanfaatkan jabatannya sebagai pengawas untuk menekan wanita itu yang juga sedang menjalani masa percobaan. Ia juga meminta uang kepada wanita itu sebagai jaminan keamanannya. Mommy! Go. What's to tell my dealer, huh? Figure it out. Di suatu ruangan, tampak Chris sedang mengamati Mel. Ia memasang kamera pengintai tanpa sepengetahuannya. Nick yang mulai curiga memutuskan untuk mencari tahu tentang apa yang dilakukan Chris di balik pekerjaannya. Ia melihat bagaimana Chris menekan salah satu napi percobaan agar membayar sejumlah uang, meskipun orang itu sedang kesulitan. Keesokan harinya, Chris memanggil Nick ke kantornya. Di sana, Chris mengakui bahwa ia menyukai Mel. Mendengar hal itu, Nick dengan tegas memperingatkannya agar tidak mengganggu hubungan mereka. Namun Chris mengancam akan mencabut masa percobaan Nick dan membuatnya kembali di penjara. Nick kemudian menunjukkan rekaman di ponselnya saat Chris berbuat semena-mena pada orang lain. Melihat bukti itu, wajah Chris tampak tegang. Ia mengarahkan senjata pada Nick. Setelah beberapa saat, ia menyuruhnya pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Put a gun to my head. You fuck. Yeah. You're good. Dengan kunci cadangan yang dimilikinya, Chris diam-diam masuk ke apartemen Mel dan merusak saluran air. Setelah itu, ia segera menghubungi seolah memberitahu ada sesuatu yang salah di apartemennya. Saat mereka tiba, Chris berpura-pura membantu dan menyarankan agar Mel sementara tinggal di rumahnya. Namun Nick dengan tegas menolak tawaran itu dan memberi solusi agar Mel tinggal di tempatnya untuk sementara waktu. Tidak kehabisan akal, Chris berusaha mencari cara lain untuk menjatuhkan Nick. Ia kemudian mendatangi manajer di tempat Nick bekerja, yang ternyata juga sedang menjalani masa percobaan. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai pengawas, Chris menyuruh manajer itu untuk berbohong kalau Nick telah menyerangnya. Akibat hal itu, pihak berwenang datang ke rumah Nick dan menuduhnya telah berbuat sesuatu yang tidak ia lakukan. Nick kebingungan dan berusaha menjelaskan pada semua orang, termasuk ayah dan kekasihnya, bahwa ia dijebak oleh Chris, pengawas yang selama ini tampak licik. You're under arrest for assault. Your employer, Bobby Rush, set you up, Nick. My PO! Chester! Tak lama, Chris menelpon Mel dan menawarkan tempat tinggal sementara. Karena Mel tak punya pilihan lain, ia akhirnya menyetujui tawaran itu. Saat tiba di rumahnya, Mel menanyakan keberadaan putrinya, dan Chris beralasan bahwa anaknya sedang keluar dan akan segera menjemputnya. Chris lalu pergi ke rumah anak tersebut dengan maksud menjemputnya demi sandiwara palsu yang ia lakukan. Namun ibu dari anak itu menolak dan memperingatkan kalau ia akan melaporkan semua kejadian itu. Karena tak mampu mengendalikan emosinya, Chris memberi sedikit salam olahraga pada sang wanita. Namun ia kehilangan kendali, membuat wanita itu berakhir di sana. Chris segera membawa anak itu bersamanya. Turning your ass in. Yeah. Saat tiba, wajah anak itu tampak sedih dan murung. Mel yang curiga segera membawanya pergi. Namun saat mereka hendak keluar, Chris sudah menunggu dan langsung menangkap mereka. Sementara itu, Nick akhirnya berhasil bebas setelah ayahnya mengusahakan tebusan agar ia bisa keluar. Nick langsung mencari Mel karena khawatir terjadi sesuatu padanya. Ia mendatangi mantan manajernya dan menanyakan keberadaan Chris. Dari situlah Nick mengetahui bahwa Chris memiliki banyak bawahan yang tunduk padanya karena takut terhadap posisinya sebagai pengawas. Di tempat lain,
Mel sedang ditahan oleh Chris di sebuah ruangan. Ia mencoba memujuk Mel agar menurut, namun Mel menolak. Karena kesal, Chris bertindak kasar dan membuat situasi semakin tegang. Nick terus mencari petunjuk hingga akhirnya menemukan lokasi rumah tempat seorang wanita dan anak itu tinggal. Saat tiba di sana, Nick dihadang oleh 2 orang penjahat yang berusaha merampoknya. Terjadi keributan kecil, tapi Nick berhasil melindungi dirinya serta melumpuhkan mereka tanpa menimbulkan luka serius. Dari sana, Nick mengetahui bahwa ibu dari anak itu sudah tidak bisa diselamatkan. Ia segera menelpon Chris dan memancingnya agar datang ke tempat itu. He has it! If you're not gonna give it, we'll just fuck. Right now, or else I'm gonna call the fucking cops. Melihat adanya kesempatan, Nick meminta bantuan ayahnya dan bersama-sama mereka menuju rumah Chris untuk menyelamatkan pacarnya. Saat tiba di sana, mereka mendapati Mel berada di sebuah ruangan dan berusaha untuk membebaskannya. Belum sempat kabur, Chris tiba di tempat itu. Melihat kesempatan, Nick berusaha menghadangnya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan pengalaman bertarung yang dimilikinya, Nick berhasil menang. Namun keadaan sempat berbalik ketika Chris mengambil sebuah benda untuk menyerang. Nick terjatuh dan hampir hilang kesadaran. Dengan sisa tenaga yang ada, Nick memanfaatkan sebuah obeng yang ada di sakunya dan berhasil membuat Chris tamat saat itu juga. Tak berselang lama, petugas datang dan mengamankan tempat kejadian. Nick dan ayahnya menceritakan semua kejadian yang terjadi. Nick akhirnya dinyatakan bebas dari tuduhan. Beberapa waktu kemudian, Nick menghadiri sebuah acara pertandingan bersama Mel dan yang lainnya. Namun terjadi sedikit salah paham di antara mereka. Nick menangani situasi itu dengan tenang, menunjukkan bahwa ia telah banyak berubah. Dan hari itu berakhir dengan rasa damai. That's where you're going, Tom. You won the fucking way. Get it. We're all trying to get to the game. Same team. I don't like hot dogs. Yeah.